ini berada 75 km sebelah selatan Semarang dan 43 km sebelah utara Yogyakarta. Tak heran jika Magelang memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur utama Semarang dan Yogyakarta. Di Dusun Purwogondo, Desa Sumur Amur, Kecamatan Gerabak, Jawa Tengah, hampir semua warga menggantungkan hidupnya pada selondok, yaitu camilan berbentuk kerupuk yang diolah menggunakan bahan dasar singkong. Ada yang bekerja menjadi produsen utama ataupun mereka yang hanya sebatas buruh semata. Makanan tradisional yang masih bisa bertahan ini menjadi ciri khas buah tangan di wilayah Magelang. Tak heran jika ada lebih dari 250 pengrajin selondok di daerah ini. Rata-rata satu rumah tangga memproduksi 3 kali dalam 1 bulan dan menghasilkan 3-3,5 ton selondok per bulannya. Adalah Ruama. Wanita parubaya ini sudah lebih dari 10 tahun mengabdikan tenaganya demi memperoleh pundi rupiah untuk kelangsungan hidup keluarganya. Ia harus berjuang mandiri tanpa suami di sampingnya. Sebuah kecelakaan merenggut nyawa suaminya itu 5 tahun silam. Ada 4 orang anak yang ia miliki. 3 di antaranya kini sudah berkeluarga. Hanya tinggal si bungsu yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama yang masih menjadi tanggungannya di hari tua. Usianya yang memasuki kepala 5 membuat ia tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Kewajibannya di sini adalah mengupas kulit singkong. Singkong yang sering dipakai adalah jenis rengganis karena teksturnya yang bagus dan memiliki kadar air dan serat yang sedikit. Dalam sehari, para buruh ini ditargetkan untuk mengupas sekitar 2,5 ton singkong. Walaupun terkesan mudah, pengupasan harus dilakukan sampai benar-benar bersih. Bagian ujung singkong biasanya dihilangkan terlebih dulu. Pengupasan kulit menggunakan alat pengerok seperti ini, supaya lebih cepat dibandingkan menggunakan pisau biasa. Diperlukan kecermatan menggunakan alat pengerok ini, karena tak jarang jari atau tangan yang menjadi korban sayatan pisau. Kan nak mboten ngati-ati ngoten, kenging garuk niki saged ngaten. Singkong yang sudah dikupas kulitnya wajib dicuci sampai bersih dalam air mengalir seperti ini. Tanah dan kotoran yang menempel pada daging singkong digosok sampai bersih sempurna. Singkong yang sudah bersih ini lalu diparut menggunakan alat sederhana. Dibutuhkan 2-3 orang yang bertugas untuk memasukkan singkong dalam alat dan menerima hasil parutan yang keluar mirip seperti parutan kelapa. Berbeda dengan parutan kelapa yang biasanya diperas menjadi santan, parutan singkong ini akan diolah lagi menjadi tepung. Caranya dengan memasukkan ampas singkong ke dalam karung hingga penuh seperti ini. Beberapa karung ini ditumpuk di bawah alat pres seperti ini. Tahap pengepresan bertujuan untuk membuang kadar air dari hasil parutan singkong. Biasanya sekali mengepres bisa diisi 5-6 tumpukan karung. Yang harus diperhatikan adalah tingkat pengepresan harus diubah berulang kali. Pengepresan dilakukan minimal selama 1 malam agar airnya dapat benar-benar tiris. Karena jika tidak tiris dengan sempurna, adonan yang dihasilkan menjadi lembek, lengket, dan gampang putus. Parutan singkong yang sudah didiamkan semalaman akan membentuk gumpalan ampas seperti ini. Tahap selanjutnya adalah ampas digiling sampai menjadi butiran tepung singkong yang siap diolah kembali. Karena butiran tepung masih bersifat kasar dan bercampur serat-serat, maka harus diayak terlebih dulu untuk membuang seratnya itu. Pengolahan selanjutnya adalah tepung singkong dikukus selama 15-20 menit untuk mematangkan adonannya.
Pengukusan pun masih menggunakan alat sederhana di atas tungku seperti ini. Operator yang bertugas juga harus cermat menjaga kestabilan panas yang dihasilkan dengan tingkat kematangan kukusan. Pertanda bahwa kukusan sudah matang adalah warna tepung yang berubah. Kukusan yang sudah diangkat dan dikeluarkan dari cetakannya harus didiamkan selama 3-4 hari lamanya. Tujuannya untuk mendinginkan adonan dan mengeraskan kukusan sampai ke seluruh bagian. Hasil cetakan yang sudah dipotong-potong seperti ini akan masuk tahap pencetakan menjadi lembaran panjang mirip kue tiaw. Dibutuhkan kecekatan dan keterampilan dalam memasukkan bahan ke dalam alat ini. Harus sesekali ditarik agar hasilnya tidak menjadi bergelombang. Tahap berikutnya adalah pemotongan dan ditata dalam wadah seperti ini. Lembaran adonan yang sudah dicetak ini kemudian masuk dalam proses jewer atau memisahkan lembaran demi lembaran yang saling menempel seperti ini. Harus dipisahkan demi memudahkan pada saat menuju proses selanjutnya. Yang harus diperhatikan pada saat menjewer adalah tingkat ketebalan dari adonannya. Semakin tipis lembaran itu, harus makin hati-hati waktu memisahkannya. Salah satu yang khas dari pembuatan selondok adalah proses penjemuran. Yang membuat proses ini masih terlihat sederhana karena pengeringannya masih mengandalkan panas matahari. Cuaca yang bagus bisa mengeringkan selondok dalam waktu setengah hari saja. Karena jika kadar air dalam selondok belum hilang, tidak akan bisa mekar saat digoreng nanti. Jenis selondok yang dihasilkan di sini dibagi menjadi 2, yaitu tawar dan memiliki rasa. Pembumbuannya menggunakan bahan-bahan seperti gilingan cabai, gula, garam, penyedap, dan bawang putih yang dicampur dengan air seperti ini. Selondok kering dimasukkan ke dalam dirigen, lalu bumbu dituangkan seperti ini. Yang unik dalam proses ini adalah alat yang digunakan untuk mencampurkan bumbu pada selondok yang terbilang sederhana. Proses pembumbuan kurang lebih selama 15 menit, sampai akhirnya dihasilkan selondok berbumbu yang masih harus dijemur untuk kedua kalinya. Penjemuran ini bertujuan agar bumbunya dapat meresap dengan baik. Tidak heran jika pengeringannya harus maksimal dan tidak boleh terkena air karena bisa melunturkan rasa. Selondok yang sudah jadi pun akan dikemas per 5 kg seperti ini. Pemasaran selondok dari Grabak selain kepada agen dalam kota, ternyata sudah merambah beberapa daerah dan kota besar di Indonesia. Pembayaran upah adalah waktu yang dinanti-nanti oleh Ruama hari ini. Maklum saja, pekerjaan mengupas singkong ini tidak bisa ia lakukan setiap hari. Sehingga beberapa lembar rupiah yang ia dapat ini sungguh berharga baginya untuk sekedar menyambung hidup. Nggih, matur nuwun, Gusti kasih. Nggih kabeh cukup niku nggih saking sekedhik ngoten istilahe kula niku nggih saupami asal 13 niku mangke damel tumbas niki mung 1000, mangke tumbas niki mung 2000, mangke nek tumbas napa nika uwas niku sing asale setengah kilo ngoten. Kondisi fisik yang semakin menua ditambah kesehatan yang mulai menurun menjadi sebab ia tidak dipekerjakan setiap hari. Kan kula pun mboten sehat, kan pun sepuh to kula. Napa saniki kula menyerah. Nggih sadonge nggih tasih kan jewer kan harian kan napa niku maksude tasih kan gendongi ngoten niku kula mboten sagah ngoten lho. Ruama sadar, jika ia hanya mengandalkan upah tidak tetapnya itu, maka pilihan pahit justru akan ia terima, yaitu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Beruntung pengalaman 10 tahun bekerja pada industri selondok membuat beberapa tetangganya masih percaya pekerjaan lain seperti menjewer. Berbeda dengan mengupas singkong, kerja sampingannya ini dilakukan setiap hari dan dikerjakan malam hari di rumahnya. Ia hanya bersama sang cucu yang memang dititipkan oleh anaknya. Ruama bersyukur cucunya ini tak pernah rewel sedikit pun. Setiap malam, Ruama minimal mendapat permintaan untuk menjewer sebanyak 5-7 wadah penuh seperti ini. Untung Leman anak bungsunya ini biasa menemaninya bekerja hingga malam hari. Bantu ibu menjewer pada saat malam hari biar cepat selesai dan ibu tidak capek sedih. Karena ibu saya mengupas ketela hanya untuk mencari uang, untuk keperluan sekolah. Leman masih duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama. Kemiskinan yang melanda keluarganya ini membuat ia harus terlambat masuk sekolah. Pada usianya yang menginjak 16 tahun, seharusnya ia sudah duduk di bangku SMA. Walaupun demikian, ia tetap mensyukuri segala keadaan yang harus dijalani keluarganya. Sekolah hati-hati nggih lek sekolah tenangan nggih. Sepatu usang dan rusak inilah yang menjadi bukti keprihatinannya. Penuh keikhlasan, semangatnya untuk pergi sekolah tak pernah luntur oleh berbagai kesulitan yang datang. Tiap harinya Leman harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke sekolahnya. Jarak tempuh lebih dari 5 km dari rumahnya ini bukanlah tanpa hambatan. Akses jalan yang naik turun dan hutan di kanan kiri menjadi teman setia dalam perjalanannya. Belum lagi panasnya aspal menembus kakinya. Jalan kaki jam 6 sampai di sana jam 7 karena jalannya 1 jam. Sepatu saya rusak di bagian depan dan kalau jalan saya sering sakit karena kena batu dan sering basah. Kaos kakinya kemasukan air hujan. Segala keterbatasan yang dialami ini membuat Leman harus berpikir 2 kali untuk mengeluarkan uang keperluan membayar angkutan umum. Ditambah lagi satu-satunya sepeda yang ia miliki sudah rusak. Jalan kaki pun menjadi pilihan yang terbaik untuk pergi ke sekolah. Tetep kloro-loro kula mesake ngoten lho kula niku nang kadang lare niku atlet sekolah nggih. Napa niku semangat ngoten to kula nggih lah ya Allah bocah lek sekolah mugi-mugi diparingono slamet ing dalan ngoten to kula niku. Mugi-mugi lek sekolah niku paringono sukses Allah niku maringi ngelmu sing manfaat barokah ngoten kula panjenengan. Sepatu ya singko yo ya nyaman sepatu ya. Sepatu pemberian temannya seperti menumbuhkan semangatnya lagi. Walaupun tidak baru, namun sangat disyukurinya. Hari ini langkah kakinya pulang ke rumah terasa lebih ringan. Setidaknya esok hari ia tak perlu khawatir lagi akan merasakan kesakitan. Senang karena sepatu itu masih bagus dan belum rusak. Gak pernah, karena kasihan sama ibunya gak punya uang. Buat makan aja susah, apalagi buat beli sepatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput budi kok. Arep ngarit. Oke, kula mau dibaring sepatu kali kancane. Nggih, jenengan pun matur nuwun apa dereng? Ampun. Oke. Mas mbok. Mangke kula direntangi ngarit nggih. Nggih. Alhamdulillah paringi sepatu dari kancane.
Puji dan syukur Ruama panjatkan kepada Tuhan atas kebaikan yang masih dititipkan kepada keluarganya. Ayo Mbak, mangkat. Yo, mangkat. Maksudnya kok kula kebangetan ngoten to, kebangetan kok ora iso nukake leman ngoten to kula niku. Dua anakan kambing dari 8 ekor yang mereka pelihara ini adalah bentuk tabungan yang saat ini mereka miliki. Hal ini adalah bentuk upah dari sang pemilik kambing untuk jasa merawat yang dilakukan oleh Ruama dan Leman. Ada banyak harapan yang tersimpan di sana sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Napa wedhuse niku dane pakne cilik. Mereka ting salam to wong tebe waune nggih damel napakah anak rencanane. Nggih kalih damel niku nek jaga-jaga niku napa kados kula nek masuk angin napa pripun ngoten damel niku to tetombo ngoten to. Keadaan rumah dengan kondisi serba terbatas ini sudah mereka tempati sejak belasan tahun yang lalu. Lokasinya yang berada di dekat pemakaman umum membuat rumah ini tak terlalu terlihat. Lantai tanah yang beralaskan tikar inilah yang menjadi ruang tamu dan tempat Leman biasa tidur. Terpal di langit-langit ini bertujuan untuk menahan tetesan air hujan yang masuk melalui celah genteng. Rasane nduman iku nggih Allah maringi kula, alhamdulillah kula diparingi enggen sakniki arupa teng pinggir kuburan. Nggih kula matur nuwun kalian Allah ngoten. Sadurunge nggih ajrih ning lamun kula kepepet ngoten pun teng mriki ajeng teng pundi malih wong pun mboten enten kula niku. Kemiskinan membuat Ruama harus pintar memikirkan jalan keluar saat berada pada situasi keuangan yang mulai menipis. Salah satunya adalah memanfaatkan tanaman di sekitar rumah yang bisa dikonsumsi. Salah satu alternatif tanaman yang dipilih adalah lompong atau talas. Beruntung, tumbuhan ini sangat mudah didapat di sekitaran rumahnya. Pemilik kebun juga tak pernah melarangnya mengambil lompong. Lompong adalah tumbuhan yang sangat mudah ditemui di Jawa, dan biasanya bagian yang dimasak adalah batangnya. Begitu pula seperti yang dicari oleh Ruama. Ia cukup mencari beberapa lembar daun lompong untuk diolah menjadi tumisan sederhana. Kebutuhan sehari-hari ini membuat Ruama harus pandai membagi-bagi upahnya agar bisa mencukupi semua kebutuhan baik di rumah maupun sekolah anaknya. Terus nika mboten gadah uwas sama kula nganti sedinten mboten ngliwet arep niku nyambut nggen tanggane niku to mboten wantun nggih pun ate ngoten niku. Kula panjen kepikirane niku bedintene niku niku lek ajeng sekolah kali lek ajeng niku bedinane niku lek mboten enten napa-napa niku lho maksude mboten enten sing ajeng damel tumbas napa sing ajeng damel maem ngoten niku panjen mboten enten napa-napa ngoten kados kula. Mbak ajeng tumbas bumbon. Iya, Mbak. Lombok brambang bawang. Lombok brambang, bawang, rese. Niki telas kawan ewu nggih, Mbok. Mungkin namung 2.000. Dados tasih kirang 2.000 nggih, Mbok. Nggih. Menu tumis lompong dengan sisa nasi seadanya inilah yang bisa hadir dalam rumah ini. Keadaan serba susah masih tetap disyukuri seluruh anggota keluarga, karena setidaknya mereka masih bisa menikmatinya bersama orang yang dikasihi. Setidaknya Ruama masih memiliki Leman dan Aska yang menemaninya hingga saat ini. 2 orang titipan Tuhan yang harus ia jaga dan menjadi salah satu penyemangat dalam menghadapi tiap cobaan yang datang. Susahnya kehidupan membuat Leman terbiasa menyisihkan uang sakunya untuk membeli berbagai kebutuhan yang masih bisa terjangkau.
Ia tak sampai hati bila menambah beban pikiran sang ibu. Dikasih uang sama ibu 5.000, saya kumpulin, kadang saya tidak jajan sama sekali untuk membeli LKS agar cukup biayanya. Karena saya pengen pintar dan melanjutkan ke sekolah yang lain agar dapat pekerjaan, bisa bantu ibu saya dan merubah kehidupan ibu saya. Iki ana duit sethithik arek bayar LKS nduk imbah sithik. Nang kula dereng gadah arta. Jenengan nggih niku sing damel bayar LKS nggih niki wong banci dereng Apa-apa sepenting mbake golek duit. nggih amin. Kenang ndongak-ndongake kula paring ana sehat menawa oleh rezeki. Segala harapan akan terus terucap dari bibir seorang ibu yang tulus mendoakan demi kebahagiaan anaknya yang terkasih. Tengane niku nggih napa kula nggih nang kuwi napa sekolah ngaji. Nggih Allah maringi ngelmu sing barokah sing manfaat. Dadi bocah sing soleh lan solehah. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan